Nah, sekarang ini baru yang melanjutkan tadi yang ada tadi. Jadi ada itu abstrak, ada itu formal, dia dasar segala sesuatu, dia tidak dapat dihindari, dia menempel di setiap benda, di setiap bahasa, di setiap pikiran. Meskipun dia di dasar segala sesuatu, kalau di situ kalimatnya ia juga berbeda dari benda, pikiran, dan bahasa, karena dia dasarnya. Nah, ini seperti penjelasan di depan tadi. Jadi kebenaran level ada itu kebenaran level dasar. Kalau tadi sesama manusia saja kita tidak bisa satu, tariklah bahwa kita sesama makhluknya. Sesama makhluknya kok masih tidak bisa satu, tarik lebih dalam bahwa kita ini sama-sama ada. Kalau sudah sama-sama ada, tidak bisa lagi sudah. Mau kemana lagi? Ditarik yang lebih elementer lagi tidak bisa sudah. Paling dasar itu ada. Jadi aku dan engkau paling tidak kita sama-sama ada. Mungkin kamu tak anggap manusia tidak mau, kamu tidak anggap aku manusia, ya mungkin saja. Tapi kamu tidak bisa tidak menganggap aku tidak ada. Ya kan, kamu tidak bisa. Kalau mungkin karena saking jahatmu, kamu itu bukan manusia sekarang, bisa. Tapi kalau kamu tidak ada, itu susah. Itu atribut paling dasar hidup ini, bahwa kita ini ada. Oke, tapi kan kita cuma diadakan, Pak, oleh yang maha ada. Ya, diadakan atau ada sendiri kan yang penting ada. Ya. Tapi kan ada kita tergantung ya. Tergantung atau tidak kan sing penting hari ini kita ada. Dengan segala levelnya. Jadi ya pokoknya yang paling awal ada dulu. Baru bahasan ada yang kayak gimana. Yang seperti apa. Eksis atau tidak. Manusia atau tidak. Dan seterusnya. Jadi ada karakter dasar yang paling elementer di jalan kebenaran. Bahwa kita ini sama-sama ada. Oke, terus. Nah, ini prinsipnya ada. Ini roto mikir iki. Yang pertama, kalian sudah ngerti ya. Yang ada, itu ada. Oke ya, yolah. Ini A sama dengan A tadi. Lanjutannya yang kedua. Yang ada, tidak mungkin jadi tidak ada. Nanti ini sebenarnya mengkritik Heraklitos. Segalanya berubah. Tapi katanya Parmenides enggak. Segalanya itu enggak berubah. Dia tetap seperti adanya. Hanya kita saja yang tertipu oleh penampakannya. Meskipun rambutku sekarang putih, aku masih aku yang dulu ini. Gitu loh. Iya kan? Kamu kalau melihat yang penampakannya, nanti kamu salah paham. Kamu anggap aku berubah karena kamu hanya lihat penampakannya. Aslinya tetap podo kaya wingi. Jadi kalau ada, nggak mungkin dia nggak ada. Dan nggak mungkin berubah. Kebalikannya Heraklitos minggu depan. Kalau Heraklitos itu segalanya berubah. Bahkan 1 detik yang lalu dengan detik sekarang itu sudah beda. Tapi katanya Parmenides, enggak. Awas jangan salah. Yang kita anggap berubah, kita anggap ganti-ganti, itu kan cuma penampakannya. Hakikatnya dia satu. Misalnya aku seperti apapun kondisiku, kamu kan tetap menyebutku manusia. Ini nanti diadopsi oleh Plato itu kan. Meskipun rambutku keriting, kamu rambutmu lurus, kamu kan tetap menyebut kita manusia. Sekarang rambutku lurus, besok tak rebonding dadi keriting. Itu kan kamu gak menyebut aku ganti. Aku ya tetap yang kemarin, cuma sekarang penampakannya ganti. Cuma itu aja. Ini sebenarnya nanti nyambung kayak di Hazrat Inayat Khan, teori energi. Energi itu tidak bisa habis. Ya seperti itu terus. Jadi yang ada tidak mungkin hilang atau jadi tidak ada.
Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Enggak, ya kamu tetap kamu yang dulu. Cuma sekarang penampakannya saja beda. Gitu loh. Kalau kamu protes, kamu kok enggak seperti yang dulu. Loh, aku itu tetap hanya tampilannya saja beda. Hakikatnya tetap sama. Apalagi kalau hakikat itu aspek ada. Wah, ada itu paling elementer tadi. Aku kan masih tetap ada. Meskipun adaku sekarang munculnya seperti ini. Dulu aku munculnya begitu. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, yang tidak ada tidak mungkin jadi ada. Itu seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau sesuatu itu tidak ada, tidak mungkin difikirkan, tidak mungkin diomongkan. Tapi kalau sudah kamu fikirkan, bisa kamu omongkan, berarti dia sebenarnya ada. Tidak ada Pak, itu cuma ngarang. Loh, dia ada sebagai karangan paling tidak. Jadi yang tidak ada tidak mungkin muncul jadi ada. Yang asli tidak ada, ya memang tidak ada. Difikir saja tidak bisa. Itu baru tidak ada. Kenapa? Karena yang dapat dipikirkan hanya yang ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Ada ndak sesuatu yang ndak sama sekali ndak ada terus muncul di kepalamu? Apa bisa? Tidak bisa. Kamu tadi Pak, saya membayangkan seandainya aku jadi presiden. Loh, presiden itu kan sudah ada sebelumnya. Kamunya juga sudah ada sebelumnya. Yang tidak ada jadi ada itu tidak mungkin. Yang ada jadi tidak ada juga tidak mungkin. Ini nanti kamu ulang-ulang 10 kali lagi rekamannya. Ya. Biar kamu bisa menangkap. Ya, pokoknya ini malam ini kita filsafat mengada-ada. Jadi yang dapat difikirkan hanya yang ada. Nanti kita kasih contoh ya. Ini loh, sesuatu yang dapat dipikirkan itu ada. Jadi perhatikan kalimatnya ini Kak Jelimut. Sesuatu yang dapat difikirkan dan karena sesuatu itu pikiran ada, itu sama. Yo. Jadi sesuatu yang dapat dipikirkan berarti apa? Yang dapat kamu pikirkan itu hanya segala yang sebelumnya ada. Kalau tidak percaya boleh kamu cek. Apa bisa kamu memikirkan sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa. Yang bisa kamu pikirkan hanya segala yang sebelumnya ada. Kamu cermati wis isi pikiranmu yang mana saja, khayalanmu, mimpimu yang seperti apa saja, pasti berawal dari sesuatu yang sebelumnya ada. Ya contohnya kayak tadi loh, saya mimpi Pak jadi presiden. Itu kan sebenarnya dalam kenyataannya tidak. Tapi kan presidennya ada. Sebelumnya ada. Kalau fiksi ilmiah Pak, fiksi itu kan ngarang Pak. Iya, tapi sengarang-ngarangnya fiksi sumbernya pasti dari ada. Yang sudah ada sebelumnya. Tinggal digabung-gabung. Kenapa? Ya memang itu karakternya dunia manusia. Tidak mungkin dia berpikir yang sama sekali tidak ada. Yang tidak ada ya tidak ada memang. Yang kamu ada-adakan itu pasti ada bahannya sebelumnya. Ya kamu sebut imajinasi. Kan imajinasi itu menggabung-gabung informasi yang sudah kamu miliki sebelumnya. Di kelas sering saya ilustrasikan contoh ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj terus mencontohkan pakai buruk gitu kan. Buruk itu kan seolah-olah barang akhirat yang
Tidak ada orang tahu seperti apa. Cuma kan begitu manusia memikirkannya, dia menggunakan bahan-bahan yang dia tahu sebelumnya. Buruk itu kan tunggangannya Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Begitu saya ngomong kendaraan atau tunggangan, yang muncul di kepala kita, pikiran kita kan, oh itu dikendarai. Kalau Arab zaman itu yang dikendarai kalau bukan unta ya kuda. Cuma kan ini cepat, bisa dari Masjidil Haram cepat sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau unta sama kuda yang lebih cepat, kuda. Nah, berarti ini jenis kuda mesti. Cuma dia bisa mi'raj ke langit ketujuh. Bayanganmu mi'raj ke langit itu kan terus ke atas. Dan di pikiranmu ke atas itu terbang. Kuda susah bisa terbang. Gimana dia mau terbang? Akhirnya apa? Kamu pakai bahan pikiran yang kamu miliki sebelumnya. Ngertimu yang bisa terbang itu burung, dan burung bisa terbang karena punya sayap. Maka kamu kasihlah ada kuda pakai sayap. Itu bahan yang ada sebelumnya. Terus ada hadisnya bahwa buruk itu termasuk jenisnya bidadari. Nah, di kepalamu bidadari itu kan perempuan cantik. Iya kan, bidadari itu kan di konsep kita perempuan cantik. Kita mengilustrasikannya pakai bahan yang kita miliki sebelumnya. Akhirnya ini kuda secantik-cantiknya kuda ya enggak mungkin masa bidadari kepalanya kuda. Akhirnya kan gambar buruk itu kepalanya dihilangkan, diganti gambar perempuan cantik pakai mahkota. Saya tidak tahu yang mahkota itu. Mungkin bayangannya surga itu bangunannya kayak kerajaan-kerajaan, terus jadi yang perempuannya pakai mahkota biar kayak penghuni kerajaannya surga. Nah, itu kan bahannya kita bisa berpikir dengan yang ada bahannya di kepala kita. Yang tidak ada ya tidak. Padahal akhirat itu kan, surga neraka itu kan ya la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Cuma kita mengilustrasikannya dengan pikiran kita sejauh yang kita tahu, bahan yang ada sebelumnya. Makanya kalau ada yang cerita besok kita di akhirat akan dihisap, amal baik buruk kita ditimbang. Oh, itu kan terus muncul gambar timbangan di kepala kita. Ada timbangan besar terus. Oke, nah jadi itu yang dimaksud oleh Parmenides. Jadi yang dapat difikirkan atau karena sesuatu pikiran ada ya sama sebenarnya. Oke, nah itu ilustrasinya. Contohnya di situ pakai pernyataan. Misalnya kalau kamu bilang, Pak, hantu itu kan tidak ada. Loh, ketika kamu bilang hantu itu ndak ada, sebenarnya hantunya itu ada, cuma kamu tolak eksistensinya. Gitu loh. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong hantu, itu kan berarti sebelumnya ada konsep tentang hantu. Paling tidak di kepalamu. Jadi dia sudah ada sebelumnya. Jadi sama kayak tadi, bedakan antara ada dengan eksis. Mungkin dia tidak eksis, di tampaannya tidak ada. Tapi begitu kamu menolak, saya menolak adanya hantu. Loh, itu kan berarti hantunya ada, cuma kamu tolak, kan gitu aja. Jadi bukan berarti dengan pernyataanmu bahwa kamu menolak keberadaan hantu, itu kan berarti hantunya ada, kamu tolak keberadaannya. Loh, sesuatu yang bisa ditolak, bisa difikirkan, terus bisa diungkapkan, katanya Parmenides, ya berarti dia ada. Kamu bisa memikirkannya, kamu bisa menolaknya, kamu bisa menyimpulkannya, menyatakannya kembali, loh berarti kan dia sudah ada. Cuma kamu tidak mau menerimanya, makanya kamu tolak. Nah, itu sama kayak tentang Tuhan. Tinggal dibalik ya, hantu sama Tuhan.
Tuhan itu ada, itu masuk akal. Tapi kalau Tuhan itu tidak ada, itu kontradiksi. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong tentang Tuhan, kamu bisa membahas tentang Tuhan, bisa menerima, bisa menolak, itu kan berarti ada dia sudah. Cuma ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi bagaimanapun kalau sudah kamu bahas sedahsyat itu dalam sejarah, pasti ada. Ada sih kemungkinan ketika ya kita simpulkan saja Pak, bisa ada, bisa tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Kontradiksi. Gitu loh. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Cuma ketika kamu bilang tidak ada dan kamu bahas, kamu tolak, kamu pikirkan, ya nggak mungkin dia tidak ada, pasti dia ada. Jadi Tuhan itu berarti pasti ada. Itu kalau dalam filsafat agama ini namanya argumen ontologis keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti ada secara logis. Kenapa? Karena keberadaannya bisa ditolak, bisa disetujui, bisa dibahas, bisa didiskusikan, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Atau dia antara ada dan tiada, tidak mungkin. Kalau itu kontradiksi. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti tidak bisa dibahas, tidak bisa difikir, tidak bisa diungkapkan. Tapi buktinya dia sudah dibahas. Bahkan ada yang menolak keberadaannya, berarti dia ada. Oke, jadi ini contoh tentang berpikir ketuhanan. Oke. Terus ini lebih rumit lagi. Oke ya, kamu membacanya juga susah. Ini konsekuensinya, kesimpulannya. Yang pertama, menurut Parmenides, ada itu satu, pluralitas itu tidak mungkin. Jadi hakikat hidup alam semesta ini sebenarnya satu. Plural itu hanya penampakan-penampakannya. Intinya satu. Contohnya manusia yang macam-macam ini kan intinya satu manusia. Meskipun ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sangat hitam. Itu kan hakikatnya satu, sama-sama manusia. Seperti saya contohkan kucing tadi loh. Seperti apapun jenisnya kucing, tetap kita bisa menyebut itu kucing. Kenapa? Karena memang hakikatnya kucing. Satu berarti. Jadi yang ada itu satu, pluralitas itu, kalau bahasanya Parmenides agak ekstrim, ya tidak mungkin. Tidak mungkin ini berarti apa? Pluralitas itu tidak nyata. Dia hanya penampakan-penampakan. Kemudian yang ada tidak berubah dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau sudah ada ya dia ada terus. Tidak dimusnahkan dalam arti beda penampakan saja. Dia tidak hilang. Aku yang dulu balita sekarang sudah umur 40-an ini, ya aku yang sama. Cuma beda penampakannya. Dulu imut, sekarang ya tidak berani aku ngenyek awak aku dewe. Jadi yang ada tidak berubah, tidak musnah. Yang ada itu sempurna. Ini nanti sebenarnya yang meneruskan Platon. Jadi gini loh, kamu tahu bahwa ini manusia dan itu juga manusia. Kenapa? Karena kamu punya konsep sempurna tentang manusia. Sehingga kamu bisa mengenali siapapun jenisnya. Kadang-kadang ada yang punya rambut dan tidak punya rambut. Tetap kamu sebut manusia. Kenapa? Karena ada esensi manusia, hakikat manusia yang kamu pahami. Jadi yang ada itu sempurna. Yang ada mengisi semua tempat. Berarti apa? Tidak ada ruang kosong. Kalau ada ruang kosong berarti masih ada, tidak ada. Semuanya ada. Kekosongan itu juga ada. Gelas saya kosong loh Pak. Loh, kosongnya kan sekarang ada. Jadi gelasmu sekarang berisi kekosongan. Ibu ya.
Jadi itu kamu perlu belajar filsafat lagi itu kan. Bahwa kosong itu isi itu kosong. Jadi ternyata isi itu kosong. Kayak tadi kan pluralitas penampakan itu hakikatnya ya ndak ada. Yang ada intinya satu. Dan kosong itu sebenarnya isi. Yang kamu sebut kosong itu sebenarnya isi. Isinya apa? Ya kekosongan tadi. Gitu loh. Jadi hatiku sekarang kosong Pak, ndak ada siapa-siapa. Ya tetap ada isinya. Isinya apa? Kekosongan. Ya, ya sama kan kayak kamu, Pak, saya sekarang kesepian, Pak, ndak punya teman. Lu temanmu ya kesepian itu. Jadi berteman kesepian, hati yang berisi kekosongan. Oke. Nah, sekarang arki. Ini cirinya filosofi Yunani kuno tentang asal usul alam. Dari mana sih alam ini berasal? Nah, ini lebih agak dalam. Katanya Parmenides, asalnya alam itu ya bukan kok air, bukan api kayak filosof-filosof sebelumnya, tapi dari kapasitas untuk ada. Jadi kemungkinan kalau bahasanya nanti ini mungkin dilanjutkan oleh Aristoteles itu kan alam itu kodim apa enggak. Alam itu ada bahannya diciptakan. Bahannya apa? Potensi. Jadi potensi itu kemungkinan untuk ada. Jadi dari potensi untuk ada jadi ada beneran. Dari hanya potensi jadi aktual. Itu asal-usul alam semesta. Jadi bukan dari air, bukan dari api, tapi dari potensi untuk ada. Oke, ini asal-usul. Sekarang kita lihat beberapa quotes-nya Parmenides sebenarnya melanjutkan tadi. Ini semacam implikasi gagasan-gagasan beliau dari tulisan-tulisannya. Jadi Parmenides ini naskah yang tertinggal sampai hari ini itu banyak dalam bentuk puisi-puisi. Nanti carilah fragmen Parmenides, itu isinya yang saya jelaskan di depan tadi cuma dalam bentuk puisi. Saya tidak menulisnya di sini persis kayak puisi. Nanti kalau puisi persis saya bawa ke sini kamu tambah puyeng. Tapi kamu boleh nyari. Ada ayat-ayat, fragmen-fragmen dari Parmenides yang bentuknya puisi, isinya tadi jalan kebenaran, jalan kepercayaan, doksa, aletheia, dan seterusnya. Oke, itu kalimat-kalimat dari puisi beberapa saya bawa ke sini. Misalnya ini, wherefore all these things are but the names which mortal have given, believing them to be true. Dimanapun segala sesuatu itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diberikan oleh manusia dan dipercaya sebagai benar. Jadi apapun itu sebenarnya kita yang memaknai, kita yang menyebutnya, dan kita yang mempercayai. Manusia itu sering begitu. Terus kalau saya bilang, hati-hati ya, di sini ada hantunya. Jadi kita yang menyebut ada hantunya, terus kita takut sendiri, terus kita... Jadi itu names which mortal have given. Kita sebut sendiri, kita beri nama sendiri, terus kita percayai sendiri. Jadi banyak penambahan-penambahan pluralitas tadi yang terus kita sebut ini penting, ini tidak penting, ini luar biasa, ini biasa-biasa saja. Itu kan tempelan-tempelan dari kita semua. Dan kita percayai. Ngaji ini penting sekali loh. Itu kan dari kita sendiri, kita labeli sendiri, terus kita percayai sendiri. Yang tidak percaya juga begitu. Ngaji ini sesat loh. Dia labeli sendiri, dia percayai sendiri.
Yang sudah percaya ya terus percaya, yang tidak percaya terus tidak percaya. Jadi hidup ini kalau versinya Parmenides main makna, main label. Kita tempeli, kita maknai, kita percayai. Kita yang memberi makna. Oke, jadi makanya jangan terlalu terjebak oleh nama-nama, oleh tempelan-tempelan, oleh penampakan-penampakan. Gunakan akal budi untuk masuk lebih dalam, menemukan yang lebih hakiki. Jangan tertipu oleh tampilan-tampilan belaka. Nah, to be and to have meaning are the same. Jadi kita ini eksis jadi sesuatu, itu sebenarnya dasarnya adalah to have meaning. Kita memaknai. Saya ini penting loh Pak di masyarakat. Kamu sendiri yang memaknai dirimu. Dan kamu eksis seperti itu, kamu maknai bahwa eksistensimu itu penting. Jadi menjadi sesuatu dan punya makna itu dua hal yang sama. Makna dari kita. Berdasarkan makna itu kita bertindak dan menjadi sesuatu. Anak soleh itu cirinya 1, 2, 3, 4. Itu kan meaning dari kita. Terus kita hidup dengan rumus ini. To be, menjadi sesuatu. Jadi kita menjadi sesuatu, kita memaknai sesuatu dengan jalan yang sama. Makanya ternyata hidup ini kuncinya memang makna. Makna itu berarti apa? Sesuatu yang kita tempelkan pada sesuatu. Jadi makna itu kita menempelkan sesuatu pada sesuatu. Kita menempelkan label tidak penting pada ngaji ini. Itu kan makna dari kita. Kita menempelkan label sesat pada kelompok itu makna dari kita. Ini namanya meaning. Kita menempelkan makna berani pada warna merah. Kadang-kadang kita kasih makna apalagi berhenti pada warna merah. Kalau itu lampu merah. Sebenarnya yang ngasih makna itu kita. Merahnya tetap merah. Dia cuma warna, netral. Dia jadi berhenti apa jadi berani, kuncinya di siapa? Manusianya. Dan kita hidup dengan itu. Itu kan cuma model baju. Tapi bagi yang lain ini ada maknanya. Dengan makna tertentu. Itu kan cuma gaya hidup. Tapi bagi yang lain gaya hidup ini konotasinya positif. Bagi yang lain gaya hidup ini konotasinya negatif. Jadi to be and to have meaning are the same. Sama. Terus, nah, kalau tidak ingin terjebak oleh penampakan-penampakan, let reason alone decide. Biarkan akal sehatmu yang memutuskan. Agak menarik untuk dicermati, reason di zaman filsafat Yunani yang nanti diwarisi oleh tradisi Islam itu masih dalam bentuk intelijensi. Bukan dalam bentuk, kalau bahasa filosof muslim, akal yang juz'i. Intelijensi itu jauh lebih lengkap daripada hanya akal yang juz'i itu. Kalau hari ini ya akal saja yang positivistik, yang tergantung empiris. Tergantung pengalaman kita bersama benda-benda. Akal yang kuli, yang kita artikan intelijensi itu tidak sekedar lihat benda-benda, tapi juga di situ ada nurani, ada naluri, ada imajinasi bermain. Lebih utuh. Sementara yang akal juz'i ini akal yang tergantung pemahamannya pada adanya bahan dari pengalaman. Kalau tidak ada benda, tidak ada pengalaman, tidak ada bahan untuk berpikir. Itu namanya akal juz'i. Nah di Yunani ini akalnya lebih utuh, lebih lengkap. Namanya reason. Jadi let reason alone decide. Terus, it is all one to me where I begin, for I shall come back again there.
Silahkan cari kamus, terjemahkan. Ya, itu kalimat ini saya ambil karena saya menarik dengan kalimat ini. Mungkin kalau pakai bahasa kita, itu adalah terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku dulu berasal dari sini dan akan kembali lagi ke sini. Ya kalau kita dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. It is all one to me where I begin, for I shall come back again there. Kita akan kembali lagi ke sana. Ini innalillahi versi Parmenides. Ya, dengan kalimat yang khas itu ya. Jadi ya ini orang-orang belum dapat wahyu mereka berpikir pakai akalnya sendiri. Ternyata hidup ini satu dan kita akan kembali ke situ lagi. Oh itu akal yang bisa menjangkau ini tanpa tuntunan wahyu ini termasuk akal yang luar biasa. Makanya nanti di tulisannya Syekh Nadim Al-Jisr itu menyebut orang-orang Yunani ini sebagai orang-orang yang berakal besar. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Oke, terakhir ini istilah paling sering dipakai ex nihilo nihil fit. Tidak ada yang keluar. Tidak mungkin keluar apa-apa dari tidak ngapa-ngapain. Ya. Loh itu, ini ungkapan sangat logis, sederhana. Cuma kita sering lupa sehingga kita menuntut hasil atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Wong kamu tidak ngapa-ngapain loh. Kok minta hasil yang begitu? Ex nihilo nihil fit. Saya Pak cita-citanya pingin lulus cepet, dapat kerja mapan, terus menikah, punya rumah besar, punya mobil. Lah kamu sudah ngapain? Belum ngapa-ngapain. Nah, itu namanya ex nihilo nihil fit. Tidak akan keluar apa-apa dari apa yang tidak dilakukan. Ya kalau kamu tidak ngapa-ngapain ya tidak usah nunggu hasilnya. Tidak akan keluar apa-apa. Wong kamu tidak ngapa-ngapain. Ya saya nunggu anugerahnya Allah saja loh Pak. Lewat jalur mana anugerahnya datang? Kalau enggak kamu bikinkan jalan mau lewat mana? Rezekinya datang, anugerahnya datang. Jadi ex nihilo nihil fit. Ini dalil bagi mereka yang males. Ya kalau kalian males ya enggak akan dapat apa-apa. Jadi lakukan sesuatu, usahakan sesuatu. Tapi hidup ini kan sudah ada yang ngatur, ada. Cuma aturannya bagaimana kan kamu tidak tahu. Dari sisi Allah, hidup ini memang jabariyah. Allah ngerti detail apapun yang akan kita alami. Tapi kan kamu tidak tahu isinya apa. Yang jelas Allah menyuruh kita berusaha, kan itu. Ya berusahalah. Berusahalah jadi orang baik. Saya bilang di depan tadi lah, berniatlah jadi orang baik dan usahakanlah. Nanti Allah pasti bantu dengan manfaat, dengan barokah, dengan maunah. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain, ya tidak akan keluar apa-apa. Ex nihilo nihil fit. Jadi prinsipnya itu. Ya kalau disambungkan dengan Parmenides tadi, yang tidak ada yang tidak akan keluar dari yang tidak ada. Sesuatu akan keluar dari yang memang sudah ada. Kalau sudah kamu usahakan, pasti ada hasilnya entah apa. Tapi ada sesuatunya. Kalau tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Oke, ex nihilo nihil fit.